pertemuan kali ini kita akan belajar bagaimana menginstalasi mikrotik di VirtualBox agar kita bisa belajar mengkonfigurasi mikrotik walaupun kita tidak memiliki router board. Peralatan yang dibutuhkan yang pertama adalah sebuah komputer atau PC atau laptop, kemudian software yang kita butuhkan yang pertama VirtualBox, kemudian ISO dari mikrotik, kemudian Windows. VirtualBox ini digunakan untuk membuat sebuah PC secara virtual, kemudian ISO mikrotiknya digunakan dalam menginstalasi mikrotiknya nanti, kemudian Windows-nya digunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik secara GUI maupun secara CLI. Walaupun di dalam VirtualBox sendiri nanti mikrotik bisa kita konfigurasi, tapi hanya bisa menggunakan secara CLI. Langsung saja kita mulai. Silakan dibuka VirtualBox-nya. Kemudian kita tekan new untuk membuat PC baru, PC virtual baru. Pada bagian name kita ketikkan namanya, sebagai contoh mikrotik. Kemudian mesin foldernya biarkan default saja, tidak masalah. Kemudian tipenya, karena di sini tidak ada mikrotik, kita pilih order saja. Kemudian versionnya kita pilih order atau unknown. Kemudian kita tekan next. Ini adalah memori virtual untuk PC yang kita buat. Untuk mikrotik tidak membutuhkan banyak memori atau RAM. Biarkan default saja, yaitu 64 GB. Yang penting jangan melebihi dari kapasitas merah ini. Jangan sampai melebihi kapasitas merah, nanti tidak bisa. 64 digunakan untuk PC virtual, kemudian sana ini digunakan untuk PC yang sungguhnya atau hostnya. Kemudian kita tekan next. Kemudian di sini harddisknya kita buat baru dengan memilih create a virtual hard disk now. Kemudian kita tekan create. Di sini ada tipe dari harddisknya, ada 3. Pertama VDI VirtualBox Disk Image, kedua VHD Virtual Hard Disk, dan ketiga yaitu VMDK atau Virtual Machine Disk. Di sini kalian bebas menggunakan yang mana saja boleh. Saya menggunakan yang VDI VirtualBox Disk Image, menggunakan yang lain juga boleh. Kemudian kita tekan tombol next, kita pilih yang dynamically allocated, kemudian kita tekan next. Di sini adalah tempat kita menyimpan dari PC virtualnya. Kalau ibaratnya itu menyimpan dokumennya di mana. Kalau kita membuat MS Word atau MS Excel itu kan kalau kita sudah selesai kita simpan ya. Ya di dalam VirtualBox juga kayak gitu. Kita mau menyimpannya di mana. Sebagai contoh di sini saya mau menyimpannya di drive D. Kemudian saya buatkan folder sebagai contoh mulog mikrotik. Kemudian di sini kapasitas dari harddisknya berapa. Untuk mikrotik tidak perlu banyak ruang harddisk, kita bisa kurangi. Contoh di sini saya hanya 500 saja bisa, malah ini masih bisa banyak nanti. Kemudian kita tekan quit. Ya, selesai. Dan sebelum kita start atau kita mau instalasi, kita masukkan dulu ISO-nya. Kalau dalam instalasi sebenarnya kita masukkan apa itu CD bootable-nya atau file disk bootable-nya. Karena ini secara virtual maka kita masukkan ISO dari mikrotiknya. Kita tekan setting. Kemudian pada bagian storage, pada bagian empty, nah ini masih kosong. Pada bagian dengan logo CD di drive-nya masih kosong. Kita masukkan ISO mikrotik dengan menekan sini optical drive dan kita pilih flash virtual optical disk file ya. Silakan dicari di mana file ISO-nya tersimpan. Di sini sudah saya simpan di dalam drive D, kemudian di dalam folder ISO mikrotik.
ISO mikrotik. Ini ISO mikrotik. Nah, di sini kapasitas dari ISO mikrotik ini tidak terlalu besar, hanya sekitar 21 MB. Silakan kalian cari di internet, silakan di download, banyak sekali ISO dari mikrotik ini dan open. Nah, di sini ibaratnya adalah CD drive, di sini hard disknya. Kemudian pilih sistem. Nah, yang pertama pastikan pilih optical. Plugnya kita hapus saja. Posting pertama optical, kemudian posting yang kedua hard disk. Kita instalasinya dengan posting pertama lewat optical di tabelnya. Kemudian kita oke. Kalau sudah, kita start. Untuk instalasi mikrotik ini tidak memerlukan banyak waktu, hanya beberapa detik saja. Di sini ada fitur-fitur mikrotik. Ada fitur sistem, ini pastikan tertentang. Kemudian ada fitur PPP, silahkan dipilih dengan menekan tombol spasi. Ada fitur dia TV, silahkan dipilih dengan menekan tombol spasi. Kita pilih semua fiturnya, semua fitur kita pilih dengan menekan tombol A. Nah, kalau sudah kita pilih semua fitur dari mikrotik ini, kemudian kita install dengan menekan tombol I. Ada peringatan do you want to keep all configuration, kita pilih no saja dengan menekan tombol N. Kemudian continue, yes, dengan menekan tombol J. Ini proses instalasi sangat cepat sekali, hanya beberapa detik, tidak ada 1 menit. Nah, sudah selesai ini. Kemudian kita enter untuk reboot atau restart. Ini akan kembali install ulang dari awal karena bootingnya masih di dalam CD drive tadi ya. Kita power up dulu, power up, jadi power up the machine, kita shutdown PC-nya. Kemudian kita keluarkan ISO mikrotiknya dengan menekan tombol setting. Pilih storage. Nah, ISO mikrotiknya kita remove. Di sini remove disk from virtual disk. Jadi nanti bootingnya lewat hard disknya yang sudah terisi mikrotik yang sudah kita install mikrotik tadi, dan oke. Kemudian start. Ini akan booting pertama di hard disk ya, yang sudah berisi sistem operasi ini mikrotik tadi. Nah, sudah berhasil. Silakan login dengan menggunakan user defaultnya, yaitu admin. Kemudian enter passwordnya dengan menggunakan default juga, yaitu dikosongi. Langsung aja di enter. Nah, sudah selesai ini. Nah, di VirtualBox ini kita bisa langsung mengkonfigurasi mikrotiknya, tetapi lewat CLI, command line interface. Agar kita bisa mengkonfigurasi lewat GUI, kita membutuhkan Winbox. Nah, Winbox ini digunakan untuk mengkonfigurasi mikrotik secara GUI, secara CLI juga bisa. Ini belum bisa kita mengakses mikrotik ini. Kita perlu mengkonfigurasi dulu VirtualBox-nya. Kita power up juga supaya kita shutdown. Tombol silang, kemudian power off, atau boleh juga dengan menggunakan perintah CLI, yaitu dengan perintah sistem spasi shutdown. Nah, ini untuk mematikan atau men-shutdown isi mikrotiknya. Enter, kemudian tekan tombol Z. Kita setting dulu VirtualBox-nya agar mikrotiknya bisa diakses lewat Winbox. Pilih sistem operasinya mikrotik tadi, kemudian pilih setting,
kemudian pilih network. Pastikan ini enable network adapter. Pada bagian atas satu ini defaultnya itu NAT, kamu ganti dengan host only adapter dengan namanya virtual host only Ethernet adapter. Kalau PC kita atau laptop kita tersambung dengan jaringan LAN, boleh kita pilih bridge. Nah, bridge kemudian pilih kartu jaringannya. Karena di PC saya ini atau di laptop saya ini tidak tersambung ke jaringan LAN atau tidak tersambung dengan PC lain, maka saya pilih yang host only adapter. Kemudian oke. Nah, kegunaannya ini untuk agar mikrotik di VirtualBox ini bisa disetting lewat Winbox. Kemudian ke start. Sudah berhasil login dengan user defaultnya admin, passwordnya dikosongkan. Ini nanti boleh kita ganti di dalam konfigurasi. Nah, sekarang kita buka dengan menggunakan Winbox. Pastikan PC virtual mikrotiknya ini tidak tersadon, karena ini PC-nya menyala, kemudian kita akses dengan menggunakan Winbox. Pilih next box, ini sudah muncul ini. IP-nya masih kosong karena belum kita konfigurasi. Kita pilih klik MAC address-nya, kemudian connect. Ya, sudah bisa. Ini jangan sampai tersadon karena ini diakses oleh Winbox. Nah, sebagai contoh di sini namanya masih mikrotik. Terus name-nya masih mikrotik. Ini juga sama mikrotik karena ini dalam satu sistem yang sama. Coba kita ganti lewat Winbox, nanti di sini pasti akan terganti juga. Untuk mengganti nama mikrotik ini kita lewat sistem, kemudian pilih identity. Nah, sebagai contoh saya ganti Mulok mikrotik. Apply, oke, sudah ganti Mulok mikrotik. Di sini di VirtualBox-nya langsung aja enter. Ya, sudah ganti juga Mulok mikrotik. Sebagai contoh, saya ingin mensadon mikrotiknya lewat Winbox. Saya sadon lewat sini, nanti di VirtualBox-nya akan tertutup otomatis. Nah, biasanya kita remote untuk sadon dengan perintah Q, yaitu pilih sistem, kemudian shutdown, kemudian yes. Nah, perhatikan di sini ya, akan tertutup tersendiri karena kita shutdown dengan menggunakan Winbox. Demikian pertemuan pada hari ini. Kita sudah belajar bagaimana cara instalasi mikrotik di VirtualBox agar kita bisa belajar konfigurasi mikrotik walaupun kita tidak memiliki router boot. Semoga bisa menambah ilmu buat kalian semua. Semoga bisa bermanfaat. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita akan belajar bagaimana cara mengonfigurasi mikrotik lebih detail lagi. Kemudian dalam penyampaian tadi, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, ada kesepakatannya, mohon dimaafkan dan mohon diikhlaskan. Dari saya, Syakiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.